Nah, jadi iblis yang memanas-manasi bunuh. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi, saudara. Nah, makanya tadi saya katakan iblis punya rencana luar biasa, saudara. Mereka mau bunuh Nabi karena mereka tahu Islam gak bisa dibendung kalau Muhammad tidak mati, saudara. Muhammad bunuh dulu, baru Islam bisa dibendung, saudara. Maka itulah tadi kita katakan Sayyidina Ali, saudara, merelakan dirinya untuk dibunuh asal jangan Nabi yang dibunuh, saudara. Kalau Nabi yang dibunuh, kemana mencari ganti? Inilah jawaban kita. Jadi Nabi hijrah, saudara, bukan karena takut, bukan karena tahta harta dan wanita, bukan karena kurang sabar, tapi untuk menyempurnakan dakwah, untuk menyempurnakan Islam, untuk menuntaskan kewajiban, untuk menjamin kesinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Alhamdulillah, dengan berkah hijrahnya Nabi, akhirnya Islam sampai ke Nusantara, Islam sampai ke Indonesia, Islam masuk ke gang-gang di kebun jeruk, saudara. Sampai Islam masuk di ke gang sini nih. Subhanallah, andai kata Nabi kita tidak pernah hijrah, Nabi kita dibunuh di tengah sebelum tuntas ke Islam, Islam tidak akan pernah sampai ke sini, saudara. Begitu saya tanya, kalau gitu berkah, saudara, hijrahnya Nabi berkah tidak? Hijrahnya Nabi berkah tidak? Ayo jawab yang kompak. Apakah Nabi hijrah karena takut? Apa Nabi hijrah karena kurang sabar? Apa Nabi hijrah, saudara, karena tahta harta dan wanita? Yakin? Betul. Nabi hijrah untuk menyelamatkan agama, untuk menuntaskan dakwah, untuk menjamin kesinambungan Islam sampai generasi penerus berikutnya. Betul. Kalau begitu, saudara, hijrah Nabi bagus tidak? Penting tidak? Perlu tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itulah sebabnya, saking pentingnya hijrah, saudara, Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Hijriyah. Padahal banyak yang kasih usul, saudara, tahun Islam itu mulai dari hari lahirnya Nabi saja. Ada lagi yang usul dari hari Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada lagi yang usul tahun Islam itu dimulai dari hari wafatnya Nabi. Tapi Sayyidina Umar punya pandangan tidak. Tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrah punya makna yang besar, saudara. Makna di mana pengorbanan Nabi, puncak daripada perjuangan Nabi, dan perantara yang menghubungkan antara episode Mekah dan episode Madinah, saudara. Itulah sebabnya akhirnya para sahabat semua sepakat tahun hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun pertama sejarah, tahun pertama Hijriah, untuk mengenang pentingnya sejarah hijrah beliau. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ajak semua. Dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saudara. Tapi begitu Nabi kembali, saudara, merebut kota Mekah, Nabi mengatakan para sahabatnya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah setelah Mekah ditaklukkan. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Walaupun hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada, akan tetapi, saudara, Nabi memperkenalkan kepada kita bentuk hijrah yang lain, yang pahalanya tidak kalah dengan hijrah yang dicontohkan oleh Nabi, saudara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, begitu juga Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang pelaku hijrah, orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan kemungkaran, kita tinggalkan segala macam dosa, berarti kita sudah hijrah, saudara. Maka itu yuk pada malam hari ini kita serukan semua umat Islam yang ada di sini. Mari kita hijrah
Hijrah, saudara, hijrah minal batil ilal haq, hijrah minal maksiyah ilal ta'ah, hijrah minas sayyi'ah ilal hasanah, hijrah minal haram ilal halal, hijrah saudara dari perbuatan buruk kepada buatan baik, hijrah dari perbuatan jahat saudara kepada perbuatan taat. Mari kita hijrah minaz zulumati ilan nur. Insya siap hijrah, siap tinggalkan maksiat, siap tinggalkan kemungkaran, siap tinggalkan dosa. Takbir. Salah satu dosa besar yang ada di hadapan kita saat ini adalah membiarkan kepemimpinan umat Islam di Jakarta di tangan orang kafir, saudara. Ini saudara satu dosa besar. Maka itu saudara, ayo kita hijrah. Hijrah dari kepemimpinan kafir kepada kepemimpinan Islam, saudara. Tinggalkan kepemimpinan kafir, tinggalkan gubernur kafir, tinggalkan saudara siapapun wali-wali kafir. Kita ganti dengan pemimpin-pemimpin muslim, gubernur-gubernur muslim, wali-wali muslim, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju? Takbir. Masya Allah, nggak boleh didiamin saudara. Maka itu melalui semangat tahun baru kali ini saudara, yuk mari kita hijrah. Ini di hadapan kita ada pintu, ada kesempatan besar untuk kita gantikan kepemimpinan kafir dengan kepemimpinan muslim, saudara. Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan fursah dahabiyah kepada kita, saudara. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan, saudara. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, Bu. Kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, enggak boleh. Enggak boleh. Oh, ada yang mengatakan, Habib Rizik, kalau Anda bicara seperti itu berarti Anda bicara sara. Ini bukan sara, ini ajaran agama. Habib Rizik, kalau begitu Anda melanggar konstitusi. Tunggu dulu, konstitusi yang mana yang mewajibkan orang kafir untuk memimpin umat Islam? Nggak ada, saudara. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin tiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Artinya setiap umat beragama di Indonesia dijamin oleh negara untuk menjalankan ajaran agamanya, saudara. Nah, kita umat Islam termasuk ajaran agama kita untuk kita tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu ajaran Islam, itu kewajiban Islam, saudara. Artinya ini ajaran Islam, saudara, dijamin oleh konstitusi untuk dijalankan oleh umat Islam. Betul? Takbir. Enaknya ngomong kalau bicara begini sara, inkonstitusional. Dari mana datangnya, saudara? Makanya jangan ragu-ragu. Hei para kiai, hei para ustadz, hei para ulama, sampaikan di masjid-masjid, sampaikan di musola-musola, sampaikan di majlis-majlis taklim, sampaikan bahwa umat Islam haram untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, saudara. Haram. Wah, ada lagi yang bilang, Habib Rizik, jangan politisasi masjid dong. Masjid jangan dijadikan ajang politik. Ini yang melarang kita memilih pemimpin muslim, saudara, itu Allah, ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya mau tanya, ayat Al-Quran boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dibaca waktu khutbah Jumat? Boleh gak dibaca di majelis taklim? Boleh gak disampaikan di tabligh akbar? Enak yang ngomong dalam masjid gak boleh politisasi. Lu ngomong bebeduk, dia gak bisa jawab. Lu ngomong sama gua keruak, lu punya mulut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saudara, perhatikan baik-baik. Tapi ini bagi yang belum tahu supaya tahu. Nah, ini khususnya masyarakat awam, khususnya anak-anak muda, saudara, yang melarang kita mengangkat pemimpin orang kafir, jangan mimpin umat Islam, yaitu Allah. Mana ayatnya? Oh, ayatnya belasan, saudara. Saya sampaikan 3 aja malam ini, saudara. Yang pertama, nanti kalau Anda pulang ke rumah, buka mushaf Al-Quran yang ada terjemah, Anda baca terjemahnya, saudara. Surat An-Nisa ayat 144. Catat, nanti sampai rumah baca. Apa kata Allah di sana? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin.
Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Allah menyerukan orang-orang yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Duhai orang-orang yang beriman. Aduhai hamba-hamba Allah yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian menjadikan, memilih orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan mengabaikan orang-orang yang beriman. Padahal yang beriman masih banyak, yang muslim masih banyak, muslim yang jujur masih banyak, muslim yang pintar masih banyak, muslim yang bagus masih banyak. Nggak boleh milih orang kafir, saudara, haram. Terus selanjutnya apa kata Allah? Saudara, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Kalau kalian tetap ngotot, hei umat Islam, tetap mengangkat orang kafir, milih orang kafir sebagai pemimpin, Allah tegur, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apa kalian menginginkan, apa kalian sengaja untuk menjadikan bagi Allah alasan yang jelas untuk menyiksa dan mengazab kamu sekalian? Ini peringatan dari Allah. Hei umat Islam, kalau kalian ngotot tetap milih orang kafir sebagai pemimpin, berarti kalian sudah berikan kepada Allah alasan yang nyata, alasan yang jelas untuk Allah menyiksa kamu sekalian, untuk Allah mengirim musibah dan malapetaka. Insya Allah. Saya tanya saudara, ini firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Firman siapa? Jadi yang melarang umat Islam memilih orang kafir sebagai pemimpin siapa? Siapa? Ada tidak dalam Al-Quran? Ada tidak dalam Al-Quran? Kalau begitu boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak disampaikan pada khutbah Jumat? Boleh gak dibacakan dalam tabligh akbar? Boleh gak dibahas dalam majlis taklim? Takbir!